Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul meskipun lewat aplikasi Zoom ini. Nah, di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi belajar mengajar model STM atau Sains Teknologi dan Masyarakat. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Setiono MPD yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Langsung saja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pertama. Jadi, awal podcast itu sejarah model STM, di mana model pembelajaran sains, teknologi, dan masyarakat telah berkembang seiring dengan pergeseran paradigma dalam pendidikan sains. Sejarahnya mencakup beberapa fase signifikan yang mencerminkan perubahan dalam pemahaman terhadap sains dan hubungannya dengan masyarakat. Di sini ada beberapa tahap ya, awal abad ke-20. Di mana awal abad ke-20 ini mencakup tentang di mana pendidikan sains cenderung bersifat teoritis dan terpisah dari konteks sosial atau fokus utama adalah pada pengembangan pemahaman konsep sains. Kedua itu dekade 1960-an dan 1970-an. Di sini munculnya gerakan pendidikan baru, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, yang menyoroti kebutuhan untuk mengaitkan pembelajaran sains dengan realitas sosial dan kehidupan sehari-hari. Gagasan sains, teknologi, dan masyarakat ini mulai muncul sebagai landasan untuk pembelajaran. Yaitu yang ketiga dekade 1980-an. Pada dekade ini, konsep literasi sains mulai mendapatkan perhatian, di mana literasi sains ini tidak hanya melibatkan pemahaman konsep saja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami dan mengkritisi informasi sains dalam konteks sosial. Kemudian dekade 1990-an, di mana pendidikan sains ini diarahkan untuk memberikan keterampilan dan pemahaman yang relevan dengan dunia nyata. Model pembelajaran STM ini muncul dengan lebih jelas, di mana bisa menekankan pengintegrasian antara sains, teknologi, dan masyarakat. Kelima itu abad ke-21, abad ini dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, model pembelajaran STM semakin menekankan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pendidikan mengintegrasikan simulasi, perangkat lunak, interaktif, dan sumber daya digital untuk memperkaya pengalaman belajar. Yang keenam itu pendekatan interdisipliner, di mana perkembangan ini model pembelajaran STM yaitu mencerminkan pendekatan interdisipliner, di mana konsep sains dan teknologi tidak hanya dipelajari secara terpisah, tetapi juga dihubungkan dengan isu-isu sosial, etika, dan dampaknya pada masyarakat. Yang ketujuh yaitu pengakuan pentingnya keterlibatan masyarakat. Di sini model pembelajaran STM yaitu semakin mengakui pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembelajaran sains. Keterlibatan langsung dengan isu-isu masyarakat nyata memberikan peserta didik kesempatan untuk menghubungkan teori dan dengan praktik. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk selanjutnya mengenai landasan teori pengembangan model STM, Sains Teknologi Masyarakat. Jadi di sini teknologi pengembangan itu ada 3, landasan filosofis, yaitu landasan yang menggunakan filsafat konstruktivisme, yang memandang bahwa pengetahuan itu dibangun oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, yang kedua itu adalah landasan psikologi, yang dimana landasan ini memandang bahwa belajar yang efektif itu adalah dengan mengaitkan pengetahuan siswa. Serta yang terakhir yaitu landasan pedagogis, yang dimana
landasan terdirinya teori pengembangan model STM itu akibat memandang bahwa belajar itu akan lebih efektif jika peserta itu aktif dalam berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan menerangkan tentang karakteristik model pembelajaran. Yang pertama yaitu menggunakan masalah-masalah dunia nyata. Nah, kegiatan ini adalah tentang kehidupan sehari-hari. Model ini menekankan pada relevansi pembelajaran dengan mengaitkan konsep sains dan teknologi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada menggunakan konsep interdisipliner. Nah, model sains teknologi masyarakat ini mencakup pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan konsep-konsep sains teknologi dan masyarakat. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada satu disiplin, melainkan mencangkup keterlibatan antara sains teknologi dan aspek sosial. Yang ketiga yaitu ada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan penyelesaian masalah. Nah, ini tuh pembelajaran STM mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Peserta didik diberi kesempatan untuk menganalisis informasi, merumuskan pertanyaan, dan mencari solusi atas tantangan di dunia nyata. Yang keempat yaitu ada proyek berbasis pembelajaran. Penerapan model sains teknologi masyarakat ini sering melibatkan proyek berbasis pembelajaran. Peserta didik terlibat dalam penyelidikan, penelitian, atau pengembangan proyek yang terkait dengan konteks sains, teknologi, dan masyarakat. Yang selanjutnya itu penggunaan teknologi inovatif. Model ini memanfaatkan teknologi inovatif sebagai alat untuk mendukung pembelajaran. Penggunaan perangkat lunak, simulasi, atau platform digital dapat memperkaya pengalaman pembelajaran. Yang keenam yaitu menggunakan metode pembelajaran aktif. Menggunakan metode pembelajaran aktif model pembelajaran sains teknologi masyarakat ini menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman yang lebih baik. Yaitu yang selanjutnya itu etika dan tanggung jawab sosial. Pembelajaran sains teknologi masyarakat ini menanamkan nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam menerapkan sains dan teknologi. Peserta didik diajak untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir yaitu menggunakan penjelasan autentik. Nah, model pembelajaran sains teknologi masyarakat ini menggunakan penilaian autentik, yaitu penilaian mencerminkan situasi dunia nyata. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa memahami bagaimana sains dan teknologi dapat digunakan dalam situasi dunia nyata. Nah, di sini selanjutnya mengenai sintaks model pembelajaran, di mana di sini ada 4 aspek mengenai sintaks model pembelajaran. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini di mana di dalam perencanaan ini terdapat menentukan tujuan pembelajaran, memilih model pembelajaran yang tepat, menyiapkan bahan dan media pembelajaran, dan mengembangkan rencana pembelajaran. Jadi di sini itu awal perencanaan untuk meningkatkan ketiga aspek selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini terdapat pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ketika pelaksanaan ini sudah dilaksanakan, maka hal-hal yang sebelumnya direncanakan oleh sang perumus sintaks model pembelajaran ini, maka dia harus siap akan hal itu mengenai perencanaan sebelumnya. Yang ketiga itu ada evaluasi, di mana evaluasi ini kegiatannya itu untuk mengukur seberapa mana tingkat keberhasilan si perumus sintaks model pembelajaran, dan ketika hal tujuan itu kurang, maka akan dievaluasi untuk diperbaiki ke depannya. Nah, yang terakhir itu, yang keempat, ada tindak lanjut, di mana tindak lanjut ini sangat berkaitan dengan evaluasi. Ketika tadi evaluasi itu mengukur mencapai segimana mengenai capaian pembelajaran, nah ketika hal yang kurangnya, di sini, di langkah keempat,
ditindaklanjuti agar model pembelajaran atau perencanaan yang telah kita rencanakan itu lebih baik ke depannya. Baik, selanjutnya adalah kelebihan. Nah, kelebihan dari STM ini, yang pertama, meningkatkan literasi sains para mahasiswa, meningkatkan perhatian siswa terhadap sains dan teknologi, serta perhatian terhadap interaksi antara sains dan teknologi dan masyarakat. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik dalam sains. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bernalar logis, memecahkan masalah secara kreatif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan membuat keputusan terhadap permasalahan yang menyangkut sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, yang kelima, melatih siswa peka terhadap masalah yang sedang berkembang di lingkungan mereka. Selanjutnya, ada kekurangan. Nah, kekurangannya, yang pertama, kurangnya bahan pengajaran yang dimiliki guru, sehingga proses pengajaran tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam pembelajaran. Pembelajaran STM memerlukan sedikit tambahan waktu jika dibandingkan dengan pembelajaran yang biasa. Yang ketiga, dibutuhkan tambahan dana untuk menerapkan pembelajaran STM dalam pembelajaran. Dan yang keempat, siswa mengalami kesulitan dalam menghubung kaitkan antara unsur-unsur dalam pembelajaran. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Jadi, itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai STM. Nah, mungkin untuk kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Setiono yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.